Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Taib ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia serta hidayahnya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari kitab Nawaqidul Islam, yaitu pembatal keislaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari yaitu an-naqid as-sabi', pembatal yang ketujuh, yaitu as-sihru. Ya. Tentang sihir kita sudah pelajari. Bahwasanya termasuk pembatal keislaman adalah seseorang belajar sihir atau mengajarkan sihir, atau hatinya tidak mau mengingkari tentang kufurnya orang-orang yang belajar sihir, ya, atau dia ridho dengan sihir tersebut, ya, itu termasuk kekufuran. Dan juga termasuk sihir yaitu adanya as-sarfu wal atfu, ya, yang kemarin as-sarfu yaitu guna-guna, menjadikan orang, ya, yang awalnya cinta, ya, cinta kepada pasangannya, kemudian berubah 100% menjadi benci, ya, itu guna-guna. Kemudian ada al-atfu, kebalikannya, yaitu pelet, ya, menjadikan seorang yang awalnya tidak suka atau bahkan benci, ya, sekejap menjadi cinta yang luar biasa. Makin adalah, ya, anwa'u as-sihr, termasuk jenis sihir yaitu as-sarfu wal atfu, guna-guna dan juga apa? Dan pelet. Barang siapa yang pelajari ilmu-ilmu tersebut, mengajarkan ilmu tersebut, ya, atau ridho dengan ilmu tersebut, maka dia, ya, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, karena dia pasti bersekutu dengan syaitan, ya. Dan pasti syaitan tidak mau membantu begitu saja. Pasti ada amalan-amalan syirkiyat, amalan-amalan kesyirikan yang harus dilakukan, ya, oleh orang-orang yang melakukan ilmu sihir tersebut. Ya, seperti disuruh menyembelih ayam, ya. Tar ayamnya ayam hitam, jenisnya ini, dapatnya di sini, umurnya segini, dibikin susah sama mereka. Ya, itu termasuk kekufuran. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu an-naqidu ats-tsamin, yaitu pembatal keislaman yang ke-8 berarti Pak sekarang. Ya. Yaitu apa? Mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, yaitu membantu kaum musyrikin untuk melawan kaum muslimin.
Ya, artinya apabila terjadi ya peperangan atau perselisihan antara orang kafir dan orang muslim, ya, maka seseorang ketika dia berada di pihak orang kafir melawan kaum muslimin, maka dia telah ya keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia malah berpihak kepada orang-orang kafir? Ya dibanding orang-orang muslim yang mana itu saudaranya sendiri. Ya maka termasuk pembatal keislaman adalah ketika seseorang ya berada di pihak kafirin melawan muslimin. Ya entah dibantu dengan hartanya, ya atau dibantu dengan pikirannya, ya atau dibantu masalah senjata misalkan untuk melawan kaum muslimin. Ketika terjadi peperangan, dia infakkan hartanya, dia infakkan senjata-senjatanya, ya dia infakkan atau dia berikan ide-idenya. Gini loh caranya melawan mereka, gini caranya atau strategi melawan ya kaum muslimin. Wa hadza kufrun, Pak. Ya ini termasuk kekufuran. Taib. Maka qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata muallif yaitu penulis ya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan ats-tsamin, pembatal keislaman yang ke-8 yaitu mudhaharatul musyrikin wa muawanatum 'alal muslimin. Ya, berada di pihak kafirin melawan orang muslim. Ya. Apa dalil tentang kufurnya orang-orang yang berada di pihak orang-orang kafir untuk melawan kaum muslimin? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaitu wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang lebih wala, lebih loyal, lebih cinta kepada orang kafir untuk melawan kaum muslimin, maka dia termasuk minhum. Termasuk minal kafirin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Ya, ketika terjadi perselisihan, peperangan, ya, hatinya berada di barisan kaum kafirin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu minhum. Yaitu fa innahu minal kafirin. Maka dia termasuk orang-orang kafir. Ya. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim, dan zalim yang paling zalim ya, maksiat yang paling maksiat yaitu adalah az-zulmu billah. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan, dengan melakukan kekufuran, dan termasuk kekufuran adalah ini. Ya, seorang berada di pihak kafirin melawan orang muslim. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-mudhaharatu wal muawanatu bima'na wahid. Fa mudhaharatul musyrikin wa muawanatum 'alal muslimin bima'na musa'adatul musyrikin. Ya. Makna dari mudhaharatul musyrikin yaitu berada di pihak ya orang kafir, yaitu adalah musa'adatul musyrikina 'alal muslimin, menolong orang kafir untuk menghabisi orang muslim. Ya. Ka'an yakuna hunaka qitalun bainal muslimina wal kuffari. Ya, seperti apabila terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir, fayusa'idu wa yu'awinul kuffara fi qitalihim diddal muslimin wa yusa'iduhum bi ayyi syai'in. Ya, ketika terjadi peperangan, ya kemudian dia malah membantu orang kafir. Dia malah menolong orang kafir. Ya, dalam memerangi kaum muslimin. Ya, membantunya bi ayyi syai'in. Ya, kata Asy-Syarih, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, membantu dengan apapun. Dengan harta, ya, dengan strategi, dengan ide-ide, ya, dengan senjata, bi ayyi syai'in, dengan sesuatu apapun, ketika dia membantu orang kafir untuk menghancurkan, untuk melawan kaum muslimin. Ya. Sawa'un maddahum bil mal au bisilah au khutatun lahum bi ra'yi.
Ya, apakah dengan harta, dengan senjata, ya dengan ide-ide. Fa idza sa'adal kufaru 'alal muslimina hatta yudabbir al-makaid lahum. Maka ketika dia membantu kaum kufar untuk melawan kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho dengan hal tersebut. Orang yang membantu orang kafir itu pasti ada mahabbah dalam hatinya, Pak. Ada kecintaan kepada orang kafir tersebut. Ya, ada wala, ada loyalitas. Ya, apa sebab dia menolong orang kafir dibanding dengan saudaranya kaum muslimin? Ya, wa hadza la yajuz. Ini tidak boleh dalam agama Islam. Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafirin, kita harus wala kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Kita harus tolong mereka. Ya dengan harta kita, ya dengan senjata kalau ada, dengan pikiran, dengan ide-ide. Kita harus berada di barisan kaum muslimin melawan kaum kufar. Ini muslim. Wa hadzal muslim hakiki. Ini muslim yang sejati seperti ini, Pak. Ya didoakan kebaikan untuk saudara-saudaranya. Ya, doakan kebinasaan untuk orang-orang kafir yang menghabisi kaum muslimin. Wa hadza huwa al-muslim. Ini sifat seorang muslim yang sejati, bukan malah dia berada di barisan kaum kafirin. Ya. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fa innahu yakunu kafiran. Maka apabila dia berada di barisan kaum kafirin, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kafir? Li'annahu faddalal musyrikina 'alal muslimin. Karena dia lebih mengutamakan orang kafir daripada orang muslim. Ini yang menyebabkan kekafirannya. Ya, kenapa dia lebih memprioritaskan orang kafir dibanding saudaranya sendiri? Ya. Wa hadza tafdhil. Maka ini termasuk prioritas, yaitu tafdilul musyrikina yastalzimu annahu yubghidul islama wa yubghidullaha wa rasulahu. Apabila dia berada di barisan kaum kafirin, ya maka hatinya pasti benci kepada Allah dan Rasulnya, benci kepada agama Islam. Ya, itu adalah bentuk lawazim, keharusan. Ketika terjadi peperangan, dia berada di barisan kaum kafirin, berarti ada sesuatu di balik itu. Yaitu bisa hatinya cinta kepada orang kafir. Ya, wa hadza la yajuz. Ya, kita harus tahu hal-hal seperti ini. Ya, supaya kita bisa amalkan, Pak. Bisa amalkan, kita tolong saudara-saudara kita yang tertindas. Kita tolong saudara-saudara kita yang dibunuh sama orang-orang kafir. Kita doakan mereka. Ya. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa man abghadallaha azza wa jalla au abghadha rasulahu au abghadha syai'an mimma ja'a bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yakunu kafiran. Barang siapa yang benci kepada Islam, benci kepada Allah, benci kepada Rasulnya, atau benci kepada syariat yang dibawa oleh Rasulnya, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yakunu kafiran. Maka dia telah kafir. Dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yakunu kafiran. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Demikian itu karena mereka benci kepada yaitu sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka benci kepada sesuatu yang Allah turunkan berupa syariat, berupa larangan. Mereka membenci hal-hal tersebut, maka barang siapa yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan hapuskan seluruh amalannya tanpa tersisa sedikit pun. Ya, orang-orang berbuat syirik, Pak, tidak akan tersisa amalan kebaikannya, tidak akan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mantsura. Nanti hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, kami datangkan amalan-amalan orang-orang yang berbuat syirik. Ya, orang-orang yang berbuat kekufuran. Sebanyak apapun amalan yang pernah dia lakukan di muka bumi,
Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan jadikan seperti debu yang berterbangan, tidak akan ada manfaatnya. Ya, tidak akan ada manfaatnya. Maka seorang harus paham. Ya, seorang harus mempelajari pembatal keislaman supaya dia tahu, supaya dia paham untuk dijauhi, untuk didakwahkan kepada kaum muslimin, dakwahkan kepada keluarganya. Ya, bahwasanya ini adalah kekufuran, enggak boleh seorang muslim bermain ya dengan kekufuran, tidak boleh. Ya. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa man lam yuhibballaha wa rasulahu fa innahu kafir. Maka barang siapa yang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah kafir. Ya. Wa aslul mahabbati la budda minha. Karena cinta ini adalah ya sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam diri manusia. Ya, kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulnya, kita mencintai ya keluarga kita mencintai anak kita mencintai ya saudara-saudara kita kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rasa cinta itu di dalam hati kaum muslimin, dalam hati manusia. Akan tapi lakinnal kamala kaunul insani yuqaddimu mahabbatallahi azza wa jalla wa mahabbata rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alal ahli wal auladi wal mal. Akan tetapi kesempurnaan cinta itu adalah ketika seseorang lebih mendahulukan, lebih memprioritaskan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dibanding kecintaan kepada al-ahli, keluarganya. Dibanding kecintaan kepada al-aulad, anak-anaknya. Dan juga al-mal. Dibanding kecintaan dia terhadap hartanya. Ya, seorang cinta kepada keluarganya biasa. Semua orang mungkin cinta kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada hartanya. Akan tapi ketika cinta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada cinta kepada itu semua, maka ini adalah kesempurnaan cinta kata pensyarah. Ya, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Wa hakadha fil Badr, dalam perang Badar seperti ini, Pak. Ya, seorang anak berhadapan dengan bapaknya. Ya, seorang menginfakkan hartanya semuanya. Lihat Abu Bakar As-Siddiq, lihat Umar bin Khattab, lihat Utsman bin Affan di dalam perang Tabuk. Ya, lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding itu semua, dibanding harta mereka, dibanding anak mereka. Ya, Mus'ab bin Umair ketemu dengan saudaranya sendiri di perang Badar. Ya, hakada. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya itu al-wala wal bara. Wala itu untuk muslimin, loyalitas kepada kaum muslimin. Al-bara bentuk berlepas diri dari al-kafirin, meskipun itu anak-anak dia, meskipun itu karib kerabatnya. Ya, dan ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, meskipun itu keluarganya sendiri. Ya, ini bentuk kesempurnaan dalam mencintai, yaitu lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya dibanding selainnya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa idza qaddama mahabbata syai'in minal mali au al-ahli au ghorihi ala mahabbatillahi wa rasulihi fa innahu yakunu asiyan naqisul iman. Barang siapa yang lebih mendahulukan cinta kepada hartanya, cinta kepada anaknya, ya cinta kepada ya keluarganya daripada cinta kepada Allah, ya seorang lebih mendahulukan cinta kepada keluarganya daripada cinta kepada Allah. Maka yang seperti ini adalah bentuk maksiat kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang seperti ini adalah bentuk seseorang bermaksiat, tapi enggak sampai ke kufuran, Pak. Ya, seorang lebih mencintai hartanya daripada cinta kepada ya Allah dan Rasulnya misalkan. Artinya apa? Artinya enggak mau untuk berinfak. Enggak mau menginfakkan hartanya, enggak mau mengeluarkan hartanya untuk ya dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini adalah bentuk maksiat, padahal dia mampu. Ya, kecuali kalau dia enggak mampu, beda ceritanya. Ya, dia mampu untuk mengeluarkan hartanya. Allah Subhanahu wa taala jadikan dia orang yang kaya misalkan, tapi dia enggak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bentuk maksiat, enggak sampai ke kufuran. Ya. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lakin
idza lam yuhibballaha wa rasulahu fa innahu yakunu kafiron. Ya. Kalau yang tadi kasusnya seseorang cinta kepada Allah tapi juga cinta kepada hartanya, istrinya, anak-anaknya, tapi lebih ya cinta kepada yaitu selain Allah, cinta kepada hartanya. Seperti tadi kasusnya, seorang nggak mau berinfak padahal dia mau, padahal dia mampu, ya, padahal Allah berikan dia kekayaan, tapi nggak mau dikeluarkan untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bentuk maksiat. Akan tetapi apabila seseorang tidak cinta sama Allah sama sekali, tidak cinta sama Rasulnya sama sekali, fa innahu yakunu kafiran. Ini yang kekufuran. Ya, ini yang kekufuran. Walladzi yudhahiru wa yu'awinul musyrikina 'alal muslimin fa huwa la yuhibbullaha wa rasulahu. Orang yang enggak mau menolong saudaranya kaum muslimin, melawan orang kafirin, ya, tidak mau membantu mereka dengan infak, dengan senjata, dengan pikiran, dengan doa, enggak mau untuk ya membantu saudara-saudaranya kaum muslimin, maka ini orang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, orang yang membantu ya saudaranya kaum muslimin berarti dia cinta. Ada wala di dalam hatinya, ada bentuk loyalitas. Ya, dia membantu saudaranya, dia sering mendoakan saudaranya. Ya, hakada. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini disebutkan ya orang-orang yang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya, yaitu mubghidun wa karihun lahuma walima anzalallahu fayadkhulu fi qoulihi ta'ala. Maka orang-orang yang tidak cinta sama Allah dan Rasulnya, dia masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yaitu orang-orang yang tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia benci kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan seluruh amalannya. Ya, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak ya beriman atau dia kufur dengan keimanan, dia tidak bertauhid atau dia melakukan kekafiran, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan seluruh amalannya. Ya, jangankan kita, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan belasan nabi dan rasul dari anak keturunannya Nabi Ibrahim. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka seluruh nabi yang telah Allah sebutkan dari anak keturunan Nabi Ibrahim, kalau misalkan mereka berbuat syirik, kami hapuskan seluruh amalannya. Itu para nabi, Pak. Itu para rasul. Ya, yang Allah pilih. Ya, yang mulia. Apabila mereka berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran, Allah akan hapuskan seluruh amalannya tanpa tersisa. Ya, bagaimana dengan kita? Bahkan Rasulullah SAW yang paling mulia, ya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketua para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatana amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah kami wahyukan kepada rasul-rasul sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad. Dan telah kami wahyukan kepada engkau pula, wahai Nabi Muhammad. Kalau misalkan engkau berbuat syirik, kita akan hapuskan seluruh amalanmu. Dan jangan menjadi orang yang merugi. Maka seorang harus mempelajari tauhid untuk diamalkan. Dan seorang harus mempelajari lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan, kekufuran, untuk dijauhi. Ya araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Aku mengetahui, aku mempelajari keburukan bukan untuk diamalkan, tapi untuk jaga diri. Ya, faman la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi, kata penyair Arab. Barang siapa yang tidak tahu keburukan, ya dikhawatirkan dia jatuh di atas keburukan tersebut dan dia tidak tahu. Ya, maka seorang harus belajar semua. Ya, kebaikan untuk diamalkan, belajar keburukan untuk dijauhi. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ad-dalilu ala man atau ad-dalilu ala anna mudhaharatal musyrikina kufrun. Dalil terkait ya kufurnya orang-orang yang lebih berpihak kepada orang kafir. Apa dalilnya?
wa dalilu al-khasu ala anna al-mudhaharata kufrun hadhil ayatul karimah min suratil Maidah. Dalil tentang kufurnya orang-orang lebih berpihak kepada orang kafir dibanding saudaranya kaum muslimin. Di dalam surat Al-Maidah, ya ayat yang ke-51, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Wahai orang-orang beriman, jangan engkau jadikan orang Yahudi, orang Nasrani sebagai pemimpin atau sebagai teman dekat, enggak boleh. Enggak boleh seorang muslim menjadikan orang Yahudi, orang Nasrani atau orang-orang kafir yang lain sebagai pemimpin, sebagai teman dekat, enggak boleh. Ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikan orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir lainnya sebagai pemimpin, sebagai teman dekat, maka hakikatnya dia juga sama berada di barisan mereka. Artinya dia juga kufur seperti mereka. Ini adalah ayat yang mulia yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Seorang muslim ketika membaca tidak hanya membaca, akan tapi diresapi, kemudian diamalkan. Apa artinya bacaan kalau tidak diamalkan? Ini jelas. Al-ayah sharihah. Ayat ini tegas. Tidak boleh seorang muslim menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, sebagai teman dekat, enggak boleh. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Terlebih apabila lawannya itu orang muslim. Ini bentuk wala kita kepada Allah dan Rasulnya. Taib. Wa tawalli, tawalli, apa itu tawalli? Dalam firman Allah tadi itu, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Apa yang dimaksud dengan tawalli? Tawalli adalah mahabbatul musyrikin, cinta kepada orang musyrik. Berarti ini kaitannya dengan hati, Pak. Cinta itu kaitannya dengan hati. Akan tapi nanti muncul dengan amalan. Cinta itu pasti ada pembuktian. Orang yang cinta kepada orang kafir, dia akan dukung dia habis-habisan. Bahkan diinfakkan hartanya untuk menolongnya. Dikeluarkan ide-ide untuk bagaimana dia bisa menang. Wahakadha. Taib. Atawali mahabbatul musyrikin wa huwa kufrun waridah. Ini termasuk kekufuran, ini termasuk kemurtadan. Wa yansha an hadhil mahabbati musa'adatuhum 'alal muslimin. Kemudian dari cinta ini tumbuh yaitu menolong orang kafir. Berarti diawali dengan cinta, kemudian tumbuh pertolongan. Tumbuh yang lain-lainnya. Tumbuh bentuk loyalitasnya. Diawali dari cinta. Dan ini adalah naluri manusia. Ketika mencintai seseorang, maka dia akan melakukan apapun untuk orang yang dia cintai. Taib. Kemudian sini sebutkan faman dhaharul musyrikina 'alal muslimina fa inna hadza dalilun 'ala annahu tawallal musyrikin wa tawallihim riddatun. Maka barang siapa yang menolong kaum kufar, menolong kaum kafirin, kaum musyrikin, melawan kaum muslimin, ini adalah dalil tawalli. Ini adalah dalil cinta dia kepada orang-orang kafir tersebut. Dan ini termasuk kekufuran. Ini termasuk riddah, kemurtadan. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita sekarang akan membedakan apa itu tawalli dan apa itu muwalah. Jadi dalam agama kita ada dua. Yang pertama tawalli, yang kedua muwalah. Nah, al-farqu baina tawalli wal muwalati. Perbedaannya adalah hunaka farqun baina tawallil kufari wa baina muwalatihim. Ada perbedaan antara tawalli kepada kaum kafirin dan muwalah. Hampir sama, cuma beda. Itu.
Yang satu kekufuran, yang satu tidak sampai kufur. Tapi kemaksiatan. Ya. Yaitu apa? Fatawalil kafaroti riddah. Tawali yaitu cinta kepada orang kafir itu termasuk riddah. Kapan? Ketika cinta itu karena agama. Misalkan orang cinta sama orang kafir. Kenapa? Karena agama dia saya cinta. Ini tawali, Pak. Kenapa kamu cinta sama orang kafir tersebut? Oh, agamanya bagus. Agamanya kayaknya lebih baik daripada agama kita. Ya. Kenapa kamu cinta kepada orang Nasrani misalkan? Karena suka. Ya kalungnya misalkan, ada lambangnya. Wa hadza kufrun wa riddah. Ini termasuk kekafiran. Kenapa? Karena seseorang cinta kepada syiar agama orang kafir. Ya, ini tawalli. Akan tapi wa ammal muwalatu bi makna mahabbatuhum wa muasyaratuhum wa musadiqatuhum fa hadza kabirah. Akan tapi kalau yang kedua mualah tadi, seseorang ya cinta kepada orang kafir karena mungkin temannya atau karena ada hubungan keluarga. Ya, atau karena dia ya pandai misalkan. Seorang ngefans sama orang kafir misalkan karena dia jenius. Ya, sampai ngefans, sampai cinta. Nah, ini kabiroh. Ini dosa besar. Ya, seorang cinta kepada pemain bola kafir misalkan sampai cinta. Ya, sampai apa yang dia lakukan ditiru. Fahadil kabiroh. Ini adalah bentuk ya dosa besar. Akan tapi cintanya bukan karena apa tadi? Agama. Kalau cintanya karena agama berarti apa? Tawalli. Itu kekufuran. Tapi kalau cintanya bukan karena agama kafir tersebut, itu adalah dosa besar. Ya bisa dipahami Pak ya. Tawalli dan muwalah. Dan tawalli kekufuran, kalau muwalah ini dosa besar. Ya, dosa besar, cinta kepada orang kafir karena ya kehebatan dia, kepandaian dia, ya, kemahiran dia dalam bidang apa misalkan. Itu adalah mualah. Taib. Kemudian wa aslu tawalli al mahabbatu fil qalbi. Kalau tawalli itu cinta di dalam hati. Tsumma yansha'u anha al musa'adatu wal muawanatu. Ya, kalau tawalli dari hati cinta kemudian tumbuh yaitu pertolongan kepada yang dicintai tersebut. Ya. Fakaunuhu yusa'idul musyrikina 'alal muslimin bil mali aw bis silahi aw bir ra'yi fahada dalilun 'ala annahu tawallal musyrikina wa ahabbahum. Barang siapa yang membantu orang kafir untuk melawan kaum muslimin, entah membantu dengan harta, dengan senjata, dengan gagasan, maka ini adalah dalil seseorang itu loyal kepada orang musyrik dan ini adalah kekufuran. Ya. Tapi kemudian yang terakhir, kita akan mempelajari al-hukmu atau hukmu tawallil musyrikin wa mahabbatihim. Hukum ya orang loyal kepada orang kafir atau cinta. Ya, di sini disebutkan tawallil musyrikina wa mahabbatuhum riddatun wa kufrun binasil Quran. Jelas. Nas Al-Quran mengatakan orang yang tawalli, yang loyal, yaitu cinta kepada orang kafir karena agamanya, ya maka ini adalah kekufuran binasil Quran, berdasarkan nas Al-Quran. Ya, qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang beriman, jangan kau jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, sebagai teman dekat, jangan. Yaitu la ya tatawallawunahum. La tatawallauhum, jangan engkau berloyal kepada mereka. Jangan engkau mendahulukan mereka daripada saudaramu kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'din. Yaitu menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, sebagai teman dekat, enggak boleh. Ai al-kuffaru ba'dhum awliya ba'din. Ya, menjadikan kafir sebagai pemimpin. Wa may yatawallahum, barang siapa yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin atau menjadikan mereka sebagai bentuk loyalitas, cinta yang berlebihan kepada mereka, yaitu fa innahu minhum, maka dia termasuk bagian orang kafir tersebut.
Artinya apa? Man yatawallal kafarata minkum ayyuhal muslimun fa innahu minhum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang lebih mendahulukan orang kafir dibandingkan orang beriman, orang yang ya beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia termasuk bagian orang kafir. Ya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Fal maksudnya adalah anna muawanata wa musa'adata wa mudhaharatal musyrikin 'alal muslimin riddah. Intinya adalah barang siapa membantu, ya menolong orang kafir untuk melawan kaum muslimin, ini adalah kekufuran. Ini adalah riddah, kemurtadan. Li'anna hadza minat tawalli lil kafarah. Karena ini bentuk loyalitas kepada orang kafir. Wa tawallil kafarati riddatun anil Islam binasil Quran. Ya barang siapa yang loyal kepada orang kafir karena agama dia, maka ya dia telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala ya binasil Quran, berdasarkan nas Al-Quran, yaitu ayat Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-51. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Nanti kita akan lanjutkan ke an-naqidu ats-tasi', yaitu pembatal keislaman yang ke-9, yaitu seorang meyakini bolehnya seseorang keluar dari syariatnya Nabi Muhammad, sebagaimana Nabi Khidir keluar dari syariatnya Nabi Musa. Ya ada orang-orang di luar sana yang mengatakan, oh saya sudah nggak wajib sholat, ya karena sudah mencapai derajat makrifat, ya mencapai derajat ini dan ini, sudah nggak wajib sholat, sudah nggak wajib zakat, nggak seperti kalian. Ya kalau kalian masih syariat, ada orang-orang yang memiliki keyakinan seperti. Nah seperti apa kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya biiznillah taala. Taib, demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.